Halo, hari ini aku mau masak sup jagung telur. Bumbu instan yang akan aku pakai kali ini adalah bumbu instan dari Sasa bumbu sayur sop. Bumbunya seperti ini. Bahan-bahan yang sudah aku siapkan di sini ada sayap ayam sebanyak 6 potong. Kemudian di sini ada sosis yang sudah aku potong-potong. Ini sosis ayam yang aku pakai di sini merek Kansler chicken bratwurst karena dia teksturnya itu kasar. Nah, kalau kalian lihat ini seperti ini. Tapi kalian boleh pakai sosis apa aja, bahkan diganti dengan sosis sapi pun boleh. Kemudian aku juga sudah siapkan di sini ada telur. Sebenarnya karena telur aku ini kecil sekali ukurannya, makanya aku pakai dua. Kalau telurnya itu ukurannya normal atau besar, kalian hanya cukup pakai satu. Kemudian aku juga siapkan di sini ada cabai rawit merah. Ini secukupnya saja. Ada minyak wijen dan ada wortel yang sudah aku potong-potong dadu kecil-kecil seperti ini. Ada 2 buah jagung yang sudah dipipil, jagung manis, 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, 2 batang daun seledri yang juga sudah diiris-iris. Kemudian bumbu instannya 1 buah. Kemudian bawang merah. Nah, bawang merah kalau ukurannya normal itu bisa sampai dengan 8 sampai dengan 10 siung. Kebetulan aku punya kecil-kecil jadi aku pakai cukup banyak. 4 siung bawang putih, kemudian sekitar 2 sampai dengan 3 cm jahe. Ada bubuk kaldu jamur atau totole secukupnya, gula pasir secukupnya, dan lada putih secukupnya. Nah, lanjut untuk bawang merah dan bawang putih juga jahe, ini akan aku haluskan atau menggunakan chopper dicincang. Kalau kalian mau potong-potong saja juga boleh, tapi aku di sini akan menggunakan chopper. Nah, ini bawang dan jahe yang sudah aku haluskan pakai chopper. Lanjut kita akan proses ke pembuatan supnya. Aku akan panaskan minyak goreng. Di sini kita akan tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Minyaknya sudah panas, bisa kita langsung masukkan. Kita akan tumis sampai dengan harum, tapi jangan sampai dengan gosong ya. Jadi ini harus diaduk. Kemudian kita setelah ini akan masukkan ayam. Lanjut aku akan masukkan ayamnya. Di sini aku pakai sayap, tapi apabila mau diganti silahkan. Tapi saran aku jangan pakai ceker agar kuahnya nanti tidak terlalu keruh. Nah, kita akan tumis sebentar ayamnya di sini sampai dengan mengeluarkan minyak. Kemudian kita akan masukkan air. Nah, sekarang aku akan masukkan air. Dan kita akan rebus sampai dengan ayamnya benar-benar matang dan mengeluarkan benar-benar, dan ini menjadi kaldu ayam ya. Di sini aku pakai air sebanyak kurang lebih 1,5 liter. Sebagai pengganti totole kalian juga boleh menggunakan kaldu bubuk ayam. Tapi karena aku tidak punya, di sini aku pakainya kaldu bubuk jamur. Oke, ini bisa kita tunggu sampai dengan mendidih. Nah, ini kuahnya sudah mulai mendidih. Aku akan masukkan bumbu instannya. Kemudian lanjut aku akan masukkan wortel dan jagung. Nah, kalau menurut aku sosis itu sebaiknya terakhir, karena sosis itu pada dasarnya sudah matang dan dia sudah empuk. Daripada nanti dia terlalu overcook, jadi sebaiknya sosis itu terakhir. Nah, kita akan masak sampai dengan wortelnya matang. Di sini aku akan mulai masukkan bumbu-bumbu seperti gula, kaldu, dan lada.
Kita masukkan gula pasir sedikit. Di sini aku pakai 2 sendok teh. Kemudian kaldu jamur atau totole. Kemudian garam sedikit. Nanti kita bisa cicipi dan kita koreksi rasanya. Karena bumbu instan itu juga sudah asin, jadi sebaiknya jangan terlalu banyak menambahkan garam di awal. Oke, kita akan tunggu beberapa saat lagi sampai dengan wortelnya matang. Oke, lanjut aku akan masukkan daun bawang dan seledri. Jadi sebenarnya aku mau buat ini sup yang pedas, tapi karena aku di rumah ada anak-anak, jadi optional aku akan bikin 2 versi. Nanti setelah ini matang dan sudah dimasukkan sosis, akan aku pisahkan sebagian untuk yang tidak pedas dan sisanya akan aku masukkan cabai rawit untuk yang versi pedasnya. Nah, ini seperti ini. Kalian bisa cicipi dan bisa koreksi rasanya. Apabila kurang asin bisa ditambahkan garam. Dan di sini aku akan menambahkan lada. Oke, lanjut. Sekarang aku akan masukkan sosisnya. Sekedar tips aja dari aku, sebaiknya kalian kalau mau milih sosis yang dengan kualitas yang bagus, karena sosis yang mengandung tepung banyak itu biasanya akan menyerap air. Jadi begitu kalian memasukkan sosis, apabila kualitasnya kurang bagus, kuah sopnya itu akan habis dan benar-benar jadi kering. Tentunya bukan itu yang kita inginkan. Jadi sebaiknya pilih sosis dengan kualitas cukup baik, yaitu dengan kandungan tepungnya sedikit. Nah, sekarang aku akan masukkan telur yang sudah aku kocok. Jadi kita akan masukkan telurnya dari atas agak sedikit tinggi dan masukkannya sedikit-sedikit. Begitu masuk akan harus langsung diaduk supaya telurnya akan langsung tercampur rata. Oke? Nah, seperti ini. Jadi kalian lihat seperti ada kayak sarang-sarang di dalam supnya. Dan sekarang apabila sudah matang, kalian bisa cicipi dan koreksi rasanya. Terakhir kita akan masukkan minyak wijen. Nah, apabila kalian tidak punya atau tidak mau masukkan minyak wijen, itu bisa di skip atau bisa diganti dengan margarin atau dengan butter sedikit untuk sebagai pewangi atau pengharum dari masakan ini. Nah, tentunya kalau untuk masukkan butter sebaiknya kalian tumis dengan bawang bombay sedikit. Tapi kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, ini supnya sudah jadi. Cuma memang yang nanti akan aku pisahkan dan akan aku kasihkan cabai itu akan aku tambahkan minyak wijen dan tentunya cabai rawit. Ini akan aku pisahkan yang versi tidak pedas. Dan tidak aku kasih minyak wijen. Nah, ini yang setengahnya. Sekarang aku akan masukkan cabai rawit. Nah, cabai rawitnya memang utuh-utuh saja supaya tidak terlalu pedas ya. Nah, apabila sudah layu, aku akan matikan dan baru akan aku siram dengan sedikit minyak wijen. Sudah, ini sekarang sudah mendidih kembali. Aku akan matikan dan aku akan siram dengan minyak wijen sedikit. Oke, seperti ini. Dan sup jagung telur kita sudah jadi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.